hari ini kita akan membahas tentang materi PPM. Adapun singkat PPM adalah Peraturan Penghormatan Militer. Yang dimaksud dengan Peraturan Penghormatan Militer adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada orang lain atas dasar tata susila yang didasarkan kepada kepribadian bangsa Indonesia. Dalam peraturan PPM ada dua macam. Yang pertama, penghormatan militer biasa, dan yang kedua adalah penghormatan militer kebesaran. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah penghormatan biasa. Untuk penghormatan biasa diberikan kepada semua atasan. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat peraga saya. Hormat, rak, tegak, rak. Akan saya jelaskan satu per satu. Hormat, rak. Setelah mendengar kata apa-apa, pelaksanaan gerak. Tangan kanan dengan cepat dibawa ke depan dengan posisi kelima jari rapat. Untuk jari tengah dan telunjuk menyentuh pinggir daripada klep topi maupun tutup kepala. Kemudian telapak tangan serong sedikit ke bawah. Kemudian siku membentuk sudut 15 derajat. Untuk bahu dan pergelangan tangan kiri sama seperti sikap sempurna. Setelah selesai melaksanakan penghormatan, untuk lebih jelasnya lihat peraga saya. Tegak, gerak. Dengan cepat, tangan kanan kembali ke samping badan, kembali ke sikap sempurna. Selesai. Penghormatan perorangan tanpa tutup kepala. Untuk lebih jelasnya, lihat peraga saya. Hormat, hak, tegak, gerak. Akan saya jelaskan satu per satu. Hormat, hak. Setelah mendengar kata-kata penghormatan, kemudian pelaksanaan gerak dengan cepat, tangan kanan dibawa ke depan, menyentuh daripada pelipis sebelah kanan. Untuk jari tengah dan telunjuk menyentuh pelipis pinggir sebelah kanan. Kemudian posisi telapak tangan serong ke bawah. Kemudian posisi siku-siku membentuk sudut 15 derajat. Kemudian bahu dan pergelangan tangan sama seperti sikap sempurna. Tegak, gerak. Setelah selesai menghormat, tangan kanan dengan cepat kembali ke samping badan, kembali ke sikap sempurna. Selesai. Untuk materi selanjutnya, bagaimana pelaksanaan atau tata cara penghormatan seorang bawahan apabila sedang berjalan membawa barang atau benda. Pelaksanaannya, pembawaan barang dan benda bisa menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, atau kedua tangan membawa barang. Pelaksanaannya, pada saat tangan kiri membawa barang, tangan kanan melaksanakan penghormatan dengan posisi penghormatan sama seperti penghormatan perorangan dalam keadaan berjalan. Untuk penghormatan perorangan membawa barang kedua tangan, pelaksanaannya adalah menegakkan badan, kemudian memalingkan kepala 45 derajat ke arah yang diberi hormat. Selesai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan peraga saya. Penghormatan berkendaraan roda 2 atau roda 3 dalam keadaan berjalan terhadap setiap atasan dilaksanakan sebagai berikut. Dari sikap duduk di atas kendaraan, mengurangi kecepatan, mengucapkan salam, melaksanakan penghormatan dengan cara hormat kepala. Setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula.
Ada satu lagi. Untuk materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan penghormatan seorang bawahan dalam melaksanakan penghormatan dalam keadaan berjalan. Ketentuan bertutup kepala dan tidak bertutup kepala. Yang pertama, apabila seorang bawahan bertemu dengan seorang atasan dalam keadaan berjalan, pelaksananya adalah yang pertama, seorang bawahan melaksanakan penghormatan dengan memalingkan kepala 45 derajat ke arah yang diberikan penghormatan. Dengan posisi tangan kanan melaksanakan penghormatan menyentuh pelipis atau klep di sebelah kanan tutup kepala. Untuk lebih jelasnya, lihat peraga saya. Yaitu bagaimana pelaksanaan apabila seorang bawahan bertemu dengan seorang atasan dalam keadaan berlari. Ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seorang bawahan tersebut melaksanakan langkah biasa, kemudian melaksanakan penghormatan seperti dalam penghormatan biasa dalam keadaan berjalan. Untuk lebih jelasnya, lihat peraga saya. Ketentuan seorang bawahan apabila dipanggil seorang atasan. Ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menghadap penuh ke arah atasan yang memanggil. Yang kedua, melaksanakan penghormatan, kemudian menyampaikan laporan, lapor, siap menghadap. Lapor, siap menghadap. Yang ketiga, atasan akan memberikan arahan. Ruangan saya ada mau pinjam tetap saya ulangi mau pinjam dan kalau kamu ambil kemudian kamu serahkan dan sampai ya jelas ya jelas. Yang keempat, setelah selesai dipanggil, bawahan mengucapkan selesai, diakhiri penghormatan, balik kanan menuju tempat semula. Selesai. Balik. Materi yang selanjutnya adalah tata cara seorang bawahan apabila dipanggil seorang atasan di dalam ruangan dengan ketentuan sebagai berikut. Pelaksanaannya, yang pertama, bawahan mengetuk pintu. Yang pertama, setelah bawahan menghadap penuh, menyampaikan penghormatan. Yang kedua, setelah dibalas, seorang bawahan yang dipanggil seorang atasan menyampaikan laporan, siap menghadap. Siap menghadap. Setelah mendapatkan laporan dari bawahan, seorang atasan akan memberikan arahan. Kamu panggilkan PNS Agus menghadap saya. Yang keempat, setelah mendapatkan arahan, bawahan menyampaikan laporan selesai, diakhiri penghormatan, kemudian balik kanan kembali ke tempat semula. Selesai.
Sikap sempurna duduk di kursi. Aba-aba. Duduk. Siap. Gerak. Pelaksanaan. Sikap duduk dengan badan tegak, punggung tidak bersandar pada sandaran kursi. Kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Khusus wanita TNI, baik menggunakan rok ataupun celana panjang, lutut dan paha dirapatkan. Berat badan bertumpu pada pinggul. Perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya. Kedua tangan menggenggam lurus ke depan, diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas. Leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, bernafas sewajarnya. Sikap istirahat duduk di kursi. Aba-aba. Istirahat di tempat. Gerak. Pelaksanaan. Badan dikendorkan, kedua kaki dibuka selebar bahu. Untuk wanita TNI, baik menggunakan rok, tumit, dan lutut tetap rapat. Telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Lengan dibengkokkan, jari-jari tangan dibuka, punggung tangan menghadap ke atas, tangan kiri diletakkan di atas paha kiri, dan tangan kanan di atas paha kanan. Pandangan lurus ke depan, kecuali saat istirahat perhatian. Pandangan mata diarahkan kepada pemberi perhatian. Sikap sempurna duduk bersila. Aba-aba. Duduk. Siap. Gerak. Pelaksanaan. Sikap duduk bersila dengan badan tegak. Kaki kiri berada di bagian dalam. Berat badan bertumpu pada pinggul. Perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya. Kedua tangan menggenggam, lurus ke depan, diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas. Leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, bernafas sewajarnya. Untuk wanita TNI yang menggunakan celana panjang mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk wanita TNI yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat di bawah pinggul, posisi lutut di depan rapat. Sikap istirahat duduk bersila. Aba-aba. Istirahat di tempat. Gerak. Pelaksanaan. Badan dikendorkan. Kedua lengan dibengkokkan di depan badan dan kedua lengan bersandar di atas paha. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk. Punggung kedua tangan menghadap ke atas. Kedua kaki tetap bersila rapat. Kaki kiri berada di bagian dalam. Tumpuan berat badan tertumpu pada pinggul. Pandangan lurus ke depan. Kecuali pada saat istirahat perhatian, pandangan tertuju kepada pemberi perhatian. Untuk wanita TNI yang menggunakan celana panjang mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk wanita TNI yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat di bawah pinggul, posisi lutut di depan rapat.